apakah nggak jadi pukulan tempeleng knockout luar biasa untuk Federasi Sepak Bola Asia? Hah? Negara dari yang tadinya tidak dianggap ternyata bisa menampilkan sepak bola yang luar biasa. Jika timnas Indonesia membutuhkan saya siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. For them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Mereka akan menjadi tim yang tangguh dan akan menjadi tim menengah yang solid. Guys, pernah kebayang nggak gimana kalau dulu warga Eropa yang bangganya luar biasa sama Liga Inggris, sekarang ini malah jadi ahli bola Indonesia? Ini benar-benar hari yang tidak disangka ya. Jangan skip ini video guys, karena saya bakal bahas kenapa warga Eropa yang dulunya cuma nonton Liga Inggris sekarang malah jatuh cinta sama timnas Indonesia. Apapun, kita sama-sama semak di video. Louis van Gaal. Jika timnas Indonesia membutuhkan saya siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. Untuk semua pemain saya sudah mengetahuinya cara bermain mereka. Karena semua pemain kebanyakan bermain di Liga Belanda. Saya lebih paham tentang cara bermain mereka. Louis van Gaal memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Anak-anak Belanda berasal dari keturunan Indonesia memperkuat timnas Indonesia. Louis van Gaal ikut bangga melihat pertandingan Indonesia. So it means Indonesian football is better than Australia? Sepak bola Australia gak seseru di Indonesia, gak seseru di Indonesia. Yeah, everything in Indonesia is better. Can you compare football in Indonesia and Apa bedanya? Australia? What is the big difference? We don't. Football like this isn't as much the same. Yeah, Oh, di like Australia kami ada rugby. Rugby in Australia Rugby, is ada different. rugby. not as much, yeah, like soccer football, like rugby in Australia. bukan sepak But bola yang favorit. yeah, we're excited to see Indonesia play. I think it'll be Kami senang melihat penonton-penonton Indonesia guys, supporter-supporter Indonesia. Ini merupakan komentar dari warga masyarakat Australia guys. very different when Indonesia starts playing. So it means Indonesian football is better than Australia? Yeah. Oh, yeah. lebih bagus. Everything in Wah. Indonesia is better. Martin Paes mengaku terkejut dengan meriahnya supporter Indonesia. Saat melakukan debutnya bersama timnas Indonesia, Martin Paes bercerita saat diwawancarai oleh New York Times di Amerika tentang awal karirnya di timnas Indonesia. Dia mengaku kaget dengan dukungan dari supporter yang sangat banyak, terutama dengan banyaknya followers yang ia dapatkan di media sosial. Di Instagram pribadinya, Paes saat ini bahkan mencapai 1,7 juta followers. Saat itulah saya merasa perlu menjalin hubungan di media sosial dengan cara yang berbeda, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu karena hal itu bisa sedikit membebani, ucap Martin Paes dikutip dari New York Times. Maksudnya di sini Paes mungkin merasa sedikit terbebani ya karena followernya tiba-tiba sangat banyak. Paes juga tidak menyangka dengan atmosfer dukungan timnas Indonesia terutama saat berlaga di Stadion GBK. Dia mengatakan sungguh tak menyangka tiba-tiba kami dipuja oleh begitu banyak orang dan kerumunan yang besar. Memang fanatisme terhadap sepak bola di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Inilah momen bendera Indonesia berkibar di Liga Belanda. Itu terjadi ketika Calvin Verdonk bermain melawan mantan tim Tom Hay SC Heerenveen. Bendera Indonesia berkibar dengan bertuliskan Calvin Verdonk di dalamnya. Berkat pemain timnas Indonesia semakin dikenal di dunia dan mancanegara. Semakin dikenal. Kalau sahabat Kompas sekarang bersama aku ada 2 fans dari Belanda. Oke, ada 2 fans Belanda. Yes, this is good. This was gay party, drinking a lot. Yes, yeah, no name, that's all. Not the love. Oh, really? Okay. Okay. Do you have anything else to say? Yes. So nice. We love Indonesia. Kami cinta Indonesia. Oke. Menurut Bapak banyak orang di Belanda yang bahasa Indonesia tidak? Banyak ya? Oh, banyak ya. Prediksinya apa? Belanda bisa sampai final nggak Pak? Bisa. Lawan siapa Pak? Jerman. Lawan Jerman? Oke, Belanda lawan Jerman. Oke. Yeah. So, do you know Indonesia? Yeah. Wah, sudah How do tentulah you know kenal. Indonesia? There's a lot of Dutch fans. Lot of. We have a lot of history there. Yeah. Culture from Indonesia is brought to the Netherlands with food and Spices. We have a lot of food over here in the Netherlands.
Like what? We have just Indonesian shops. Oh, ada toko orang Indonesia. Indonesia has a lot of fans for the Dutch. How do you know? Because the Dutch media showed a clip of a guy named Holland with his family name. So there was great news in the Netherlands. Do you have anything to say for the Indonesian? We love you. Kami mencintai kalian, Indonesia. European Championship. We will win. For you. For Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams Dulu with mereka kind of tim no terburuk. hope. I will say that this game proved to me that I was like, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Struijk, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Mereka akan menjadi tim yang tangguh dan akan menjadi tim menengah yang solid di Asia. Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have, but then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end, because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy, and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team Mereka across tim the yang paling entire berkembang planet. It's di seluruh crazy planet. how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. They won the esports Asian Cup. They did win the esports AFC Asian Asia Cup. esports. They beat Japan. Indonesia for me feels like home. See, why do you fly all the way to Indonesia for a football game? Yeah. Okay, but everything is about perspective. So a Timnas game is an experience. Okay. Think of it like a party, a football match, a togetherness, and I use this word that the one way to describe a Timnas match is family. And you go inside the stadium, everyone is there, like when they do the national anthem, everyone sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you really feel the energy and the family. So the players on the pitch are incredible, but the supporters in the stands blows my mind because the energy they bring is fantastic. And, any excuse for me to come to Indonesia, I'll always come. Indonesia for me feels like home. Mantap. Gini, istriku tersayang. Oke. Jadi gini, kalau menurut Nona nggak asik nggak masuk final. Emang nggak asik. Ya kita semua juga mau Indonesia masuk final. Tapi gini loh, kalau menurut saya ya, kalau Indonesia sampai masuk final dan kita berani Indonesia juara, apakah nggak jadi pukulan tempeleng knockout luar biasa untuk Federasi Sepak Bola Asia? Hah? Negara dari yang tadinya tidak dianggap ternyata bisa menampilkan sepak bola yang luar biasa. Makanya wasit VR-nya dari Thailand juga dipasang. Kenapa dari Thailand? Kita kan beradu siapa nomor 1 di ASEAN. Bahkan orang dari China, dari Vietnam pun sudah mengakui bahwa Indonesia adalah raja ASEAN sekarang. Jadi kita udah nggak bicara Asia Tenggara lagi, kita akan bicara tingkat Asia. Iya. Dan kita akan bicara nanti kita masuk Olimpiade tingkat dunia. Dan saya juga akan yakin bahwa kemungkinan besar Indonesia lolos ke putaran ketiga. Dan kita harapkan, yang saya harapkan apa? Indonesia akan ketemu wasitnya teko Cino dari Cina. Dan Cina sudah ketakutan lawan Indonesia. Dan kita akan buktikan kita balas lagi seperti yang terjadi sama Qatar. Jadi semua ada blessingnya guys, semua ada blessingnya. Jadi tenang saja, tenang. Ekspresi pacar bule Polandia ketika nonton timnas Indonesia. Oke, ekspresinya. Ayo masih ini masih Lagi. Ya guys.
Woi, ini gol nih, gol. Ay, kesorot Indosiar. Kayaknya kudu ngebuat the next Lewandowski nih. Kita buat Lewandowski, kalau nggak Podolski, ya. Lewandowski, kasih buat di Indonesia guys. Pokoknya project Lewandowski guys. Project Indonesia real katanya mah. It was in Bandung originally with New Zealand for 3 games, and now we've dropped down to Jakarta. It looks fantastic. We've seen it at night when it's all lit up. It looks absolutely amazing. Okay. Oh, I think you put a good show on. The people are so friendly, they're so nice, they're helpful. So yeah, it's a bit hot, but besides that, cuaca panas. Andy Walsh. Sandy Walsh. Justin Hubner. Kelihatan ini. Emergent. Tekniknya bagus. Jay Idis. Jay Idis. Three of us agree, ya. Jay Idis and also Justin Hubner. Momennya Bang Jay. Beli di mana Bang? I watched it in my house in London, but then also I flew here for the Vietnam game. Was 19 hours. Oke. Berarti kesini dia. Ya kan dia dari London. I win. Qatar. Qatar. Yes. Ke orang Prancis ke Indonesia. Oh iya benar begini. Ih kalah gue. Of course, definitely Qatar. I think Qatar was awesome. I mean, the ambience was unbelievable. Indonesians in Qatar are like one big family. They really brought magic to the stadium for every game. Ya, tapi kalau di Qatar itu karena kita itu merasa kita minoritas, tapi bisa serami itu, makanya itu yang aku paling berkesan banget. Menyala. Mendunia. Wih. Menyala. Apa tuh? Dari Sabah sampai Amsterdam. Meriah ya, dari Sabah sampai Amsterdam. Seperti yang sudah saya reactionkan sebelumnya guys, secara pendapat pribadi saya, banyak sekali warga Eropa yang mulai mendukung timnas Indonesia. Kenapa? Ini satu persoalan ya. Karena mereka melihat perubahan besar di timnas Indonesia di bawah kepimpinan Coach Sinteyong dan juga Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Mereka kagum dengan kekuatan baru yang muncul dari Indonesia. Apalagi Indonesia ini jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang sekarang diperhatikan di kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan guys, dari negara yang sebelumnya mungkin dianggap remeh, sekarang jadi sorotan dunia. Ini prestasi luar biasa dan orang Eropa mulai melihat hal ini dengan penuh respect terhadap negara Indonesia. Guys, ada yang seru nih. Sekarang banyak orang Eropa yang tidak cuma dukung timnas Indonesia, tapi juga mulai hafal budaya Indonesia kayak lagu Tanah Airku dan lainnya. Mereka kagum banget ya dengan supporter Indonesia yang terkenal, ajaib. Gak peduli main di mana, entah di hujung dunia manapun sekalipun, supporter Indonesia selalu hadir dengan jumlah yang besar. Stadion langsung penuh sama merah putih. Saya sendiri guys kagum ya banget lihat dukungan ini. Dan tahu nggak, orang Eropa sekarang bahkan sering bilang kalau supporter Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Guys, soal bicara tentang timnas Indonesia sekarang, Indonesia udah beda banget ya. Program dari PSSI dan Coach Sinteyong yang benar-benar berhasil. Salah satu contohnya adalah program naturalisasi pemain keturunan. Ini bukan cuma bikin timnas Indonesia lebih kuat, tapi juga memberikan pengalaman yang luar biasa untuk pemain lokal. Dengan kolaborasi pemain lokal dan keturunan, kualitas permainan jadi lebih matang. Saya yakin banget guys, kalau timnas terus konsisten seperti ini, Indonesia punya peluang besar ya untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Insya Allah ini bisa jadi sejarah besar buat sepak bola Indonesia. Kita sama-sama doakan guys ya. Amin ya rabbal alamin. Yang menarik lagi, supporter Indonesia ini benar-benar berhasil mengubah persepsi orang Eropa guys. Kalau dulu mereka cuma fokus sama Liga Inggris atau liga-liga top Eropa lainnya. Sekarang guys, sekarang ini mereka mulai melirik timnas Indonesia. Bahkan banyak bule yang bikin podcast atau konten khusus untuk bahas perkembangan sepak bola di Indonesia. Mereka kagum
ya sama semangat kerja keras dan perubahan besar di sepak bola Indonesia. Ini benar-benar bukti kalau Indonesia sekarang mulai jadi panutan tidak cuma di Asia tapi juga di dunia sepak bola internasional. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Kalau ada info atau pendapat lain, tulis saja di ruangan kolom komentar ya. Apa kalian juga setuju kalau warga Eropa sekarang mulai jatuh cinta sama timnas Indonesia? So guys, apapun kita akan sama-sama lihat dan mendoakan agar timnas kita terus berjaya dan konsisten untuk di perlawanan ataupun di laga-laga di Piala Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kita akan sama-sama doakan agar timnas Indonesia akan terus ya memberikan persembahan, keputusan-keputusan, memperbaiki dan menyambut tanggungjawab mereka sebagai pemain yang mana mereka akan memberikan komitmen yang sangat-sangat penuh di bawah kepimpinan Coach Sinteyong juga dan juga di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI untuk melangkah jauh lebih besar dengan mimpi-mimpi besar, impian-impian besar untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Apapun, sekali lagi kita sama-sama doakan. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.